Dua sudah nih ya. Pertama apa tadi? Tempat, ibadah yang bertempat, ibadah yang berwaktu. Kalau keluar tidak sesuai dengan waktunya, bid'ah namanya dia. Tapi kalau seandainya ibadah itu tidak ada waktunya, bebas. Ya kita bebas. Ibadah umum. Ya seperti zikir, seperti sholawat, mengaji. Kita bebas. Mau kapanpun kita ngaji, boleh. Kan ya? Nah ini. Kemudian yang ketiga, bilangan. Apabila ibadah itu mempunyai bilangan rakaat. Subuh 2 rakaat. Nggak boleh dirubah. Aku hari ini banyak rezeki nih. Tadi malam dapat orderan 10 juta. Aku saking gembiranya aku kepingin sholat subuh 4 rakaat umpama. Boleh? Nggak boleh. Kalau dia bertambah, bid'ah dia. Ya. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kenapa? Karena ibadah itu berbilang. Nah, tapi kalau nggak ada bilangannya terserah. Mau berapapun terserah. Nah, begitu juga ibadah sunnah. Selesai sholat nih, sholat fardu. Baca tasbih apa? Subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa? 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33. Jangan ditambah, jangan dikurang. Orang guru Bahari mengatakan kalau ditambah kemanisan, keasinan, kalau dikurang hambar. Jadi pas begitu. Nah sehingga ada sebagian guru itu kalau membaca tasbih tadi, tasbih selesai sholat, tahmid selesai sholat, itu diantara tasbih ke tahmid, tahmid ke takbir itu nggak ada diselingin. Sebagian kan ada orang guru, imam tuh nah, subhanallah, subhanallahil azim, wa bihamdihi, alhamdulillah, gitu kan ya. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin, ala kulli halin, wa fi kulli halin, ni'matin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pernah dengar nggak gitu? Terus terang saya pribadi, wallah alam mungkin karena kebodohan, masih kurang ilmu, tapi dari dulu sampai sekarang, kami pribadi belum pernah mendapatkan riwayat ada antara tasbih ke tahmid ada bacaan tambahan, antara tahmid ke takbir ada bacaan. Nggak tahu di mana dalilnya. Itu. Nah, jadi keaslian dalam ibadah itu harus seperti itu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, makanya sebagian guru itu enggak, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allah Akbar, terus begitu. Untuk apa? Menjaga keaslian bacaan tadi. Nah, karena di situ ada khasiatnya. Karena setiap apa yang sudah ditentukan Nabi itu ada khasiatnya itu. Ada khasiatnya. Nah, kemudian yang terakhir kaifiyat, tata caranya. Tata cara dalam ibadah itu. Nah, seperti sholat 5 waktu itu nah. Ada tata caranya, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk dan seterusnya. Kan begitu tuh. Nah, kemudian apa lagi? Yang paling jelas adalah umpama ibadah haji. Tawaf 7 kali. Ka'bah di sebelah kiri, bahu kiri. Jangan nyeleneh. Ka'bahnya di sebelah kanan, habis betul-betul lawan orang. Betul-betul lawan orang. Harus sesuai aturan main itu sesuai. Itu namanya kaifiyat, tata cara dalam ibadah. Nah, ini nggak boleh dirubah ini 4 hal ini. Jadi kalau ibadah tadi mempunyai 4 hal ini. 1, ada mempunyai tempat tertentu. 2, mempunyai waktu tertentu. 3, mempunyai bilangan-bilangan tertentu. 4, tata cara tertentu. Tidak boleh dirubah ini. Ini kalau dirubah, maka jadilah dia bid'ah. Mengada-ngada itu yang dilarang Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin apa? Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu adalah sesat dan setiap yang baru itu adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat dan sesat adalah masuk neraka. Kata orang-orang salafi ini dalam masalah bid'ah, masalah ibadah, ya. Bid'ahnya di dalam masalah ibadah. Tapi kalau dalam merasa urusan dunia itu nggak ada bid'ah. Oh ya memang benar. Kita memang sepakat dalam urusan ibadah. Tapi ingatin ibadah yang mempunyai 4 ini nih.
Satu, yang berkaitan dengan waktu. Dua, yang berkaitan dengan tempat. Tiga, yang berkaitan dengan bilangan. Empat, yang berkaitan dengan tata cara. Tapi kalau nggak ada itu, bebas. Nah, setelah sholat, subhanallah, subhanallah, 33. Jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi selesai itu, kita mau baca tasbih 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan. Ada orang dikitnya subhanallah, dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit subhanallah. Ada dikirnya orang alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan gitu tuh. Ada orang dikirnya karena kerancakan tidak Allahu Akbar. Itu bubuhan nenek-nenek, Allahu Akbar kata nenek-nenek. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar kata nenek-nenek di kampung itu. Nah, la ilaha illallah. Nah, nenek-nenek yang di hulu sungai. La ilaha illallah katanya. La ilaha illallah dia. Dikirnya itu. Tapi ketika yang khusus nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Pahamlah kira-kira. Nah, jadi ibadah tadi apabila bagus tuh sesuai dengan ajaran Nabi. Kemudian ditambah ibadah itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka ibadah itu mempunyai sir, mempunyai rahasia, mempunyai kualitas, dan kualitasnya itu, rahasia itu akan muncul di orang itu. Berbentuk apa? Berbentuk akhlakul karimah. Berbentuk akhlakul karimah. Akhlak yang baik, karakter pribadi yang baik. Coba bayangkannya kalau ada orang rajin sholat tapi mencuri juga iya. Ada nggak seperti itu? Datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang sendal Johnson. Kan aneh itu ya. Ternyata apa? Habis dengar ceramah, tinggalkan yang buruk, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Datang ke masjid pakai sendal buruk, bulik sendal hanyar, ngamalkan dari perkataan penceramah tadi jarinya. Nah, ini berarti ada salah dalam ibadahnya itu. Loh kenapa? Itu coba sebutkan ya. Ini ya puncak dari ibadah itu ya, yang paling pertama kali dihisab di akhir itu kan salat tuh. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Pertama kali yang dihisab amal seorang hamba itu di akhirat adalah salatnya. Itu penuntut tuh dari segala ibadah. Fa in wujidat samatan qubilat minhu wasairu amali. Jikalau salatnya benar, amal yang lain, kebaikan yang lain diterima. Fa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Tapi kalau seandainya salatnya enggak benar, ibadah yang lain enggak diterima juga. Jadi salat itu penentu agama, penentu dari segala diterimanya amal. Nah, oleh karenanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah orang yang melaksanakan itu dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dia akan alergi dengan perbuatan kekejian, kezaliman. Dia akan alergi dengan perbuatan kejahatan, kemungkaran itu. Alergi dia. Kalau orang itu memang sudah benar salatnya. Nah, coba kalau benar ini tidak ada orang maksiat, tidak ada. Nah, tapi kalau ada orang masih berbuat maksiat, berarti ibadahnya nggak benar tuh. Ibadahnya nggak benar. Ada orang sholat tapi bisa mencuri, apalagi mengurangi timbangan, takaran, ukuran, dan semuanya bentuk maksiat. Berarti itu ibadahnya nggak benar. Apalagi memang nggak beribadah, tambahnya sudah itu memang parah banget. Nah, jadi intinya itulah perbedaan antara adab dengan akhlak. Adab dengan akhlak. Jadi kalau orang yang beradab itu hanya orang Islam. Jadi yang bisa melakukan adab itu orang Islam, itu pun syaratnya apa ya? Belajar dan mengamalkannya. Belajar dan mengamalkannya. Tapi kalau dia belajar tapi tidak mengamalkan, ghairu muta'addib katanya, anak itu nggak beradab. Santri itu nggak beradab. Jadi kalau ada orang belajar pesantren, belajar adab, belajar tapi nggak diamalkan,
berarti gagal jadi santri. Jadi gagal jadi santri. Nah, begitu juga akhlak. Akhlak itu akan baik kalau seandainya ibadahnya orang itu baik. Nah, memang ada orang yang sholat, beribadah, akhlaknya baik, tapi dia nggak beradab. Nggak beradab itu maksudnya apa? Dia karena nggak belajar, nggak tahu bacaan makan, nggak tahu bacaan minum. Tapi orangnya sopan, gipah, ya, nggak mencuri, nggak apa, baik dia. Tapi karena dia nggak belajar adab, dia nggak tahu baca doa makan apa, enggak, doa minum, enggak, minum tangan apa, enggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak belajar. Nah, jadi penting itu belajar adab tadi. Untuk apa ya? Mengikuti daripada adabnya Nabi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang memberikan aku adab dan Allah juga yang mempercantik adabku. Nah itu, jangankan Nabi sudah lahir ya, Nabi dalam perut ibunya aja itu sudah diajarin adab. Nabi itu pada saat dikandung ibunya tidak pernah nyusahkan ibunya. Siti Aminah itu nggak pernah mengidam. Coba kalau perempuan zaman sekarang hamil, aneh-aneh ngidamnya. Mengidam apa umpama? Mengidam manggis, bukan musim manggis, bingung bagaimana cari manggis. Akhirnya nyusahin lakinya. Jar bapaknya, nak, kamu belum lahir aja nyusahin abah. Hah? Kata istrinya, cari mangga. Ngidam mangga nih, bukan kemauan aku, kemauan anak katanya. Di mana mangganya? Sekalinya beli, cari mangga. Sekalinya mangganya itu nggak cocok, datang mangga. Ini di mana belinya? Belinya di situ. Nggak mau aku di situ, belinya di pasar baru tuh loh. Aneh kan ya? Paksa ke pasar baru tuh abahnya mencari. Dapat mangga, setelah dapat ditaruh di depan bininya. Dimakan kah? Kada. Dah dicium aja, dah kenyang katanya. Kata abahnya, Uma, ikam ninakai belum lahir sudah nyusahkan aku, bagaimana lahir katanya. Siti Aminah pernah gitu? Nggak pernah yang aneh-aneh. Ya, badan Siti Aminah tetap biasa. Kalau perempuan hamil gimana? Nggak karuan tuh. Tidur ke kanan salah, tidur ke kiri salah, bertiharap tambahnya salah. Ya ada. Betelentang abahnya pulang namun ganggu. Siti Aminah nggak pernah begitu. Itu masih dalam perut tuh. Sampai lahir Nabi nggak menyusahkan. Ya, Nabi lahir antara pusat dengan alat kelamin, nggak ada darah. Nggak ada jahitan, nggak ada sakit, nggak ada bangkai mana, luar biasa. Coba kalau orang ibu itu melahirkan mah susahnya, tersungsang bayinya, jar mamanya kamlinakai belum lahir udah tersungsang. Pas lahir pingit apa pusing kepala abah mamanya, kelakuan nang susah diatur. Ini gara-gara waktu dalam parut jarnya apa tersungsang. Ada nggak begitu manusia? Nah, jadi itu yang adab Nabi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang memberikan aku adab dan Allah yang mempercantik adabku. Nah, dua hal ini kita belajar semuanya. Belajar adab tentu dari kitab-kitab dari yang diajarkan oleh ulama, disusun oleh ulama, dan itu sumbernya daripada Nabi kita. Dan akhlak adalah kalau kita ingin baik, akhlak kita tidak bermaksiat, merasa alergi dengan maksiat, alergi dengan perbuatan keji dan mungkar, itu ambilannya adalah dari ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu ada dua caranya. Pertama, sesuai dengan ajaran Nabi. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, ini kita semuanya mesti belajar, dan insya Allah manusia itu akan dinilai tinggi adalah apabila dia berakhlak, beradab, dan itu adalah nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kiranya cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.